Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya mempunyai seorang teman yang seringkali lucu menurut saya, tapi mungkin ini juga umum dialami oleh banyak orang. Teman saya ini cenderungnya marah-marah. Kepada temannya dia juga marah-marah, kepada keluarganya juga dia marah-marah. Bahkan kepada lampu merah pun seringkali dia marah-marah. Nah, pada lampu merah kan ya tidak ngerti apa-apa toh. Ya sering dimarahi sama dia. Dia inginnya itu kalau pas jalan ya semuanya hijau, jangan aja merahnya. Tapi memang teman saya ini lucu karena dia yang paling penting itu merasa bahwa apa yang dia inginkan tidak ada yang menghambat. Maka kalau ada yang menghambat dia kemudian merasa entah orang entah apapun itu menghalangi dia. Dan karena itu dia hanya bisa bersikap dengan emosional, marah-marah. Tentu sikap seperti ini membuat dirinya sendiri merasa bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang, situasi yang penuh dimarahi. Dan karena itu wajar kalau kemudian dia mempunyai sakit darah tinggi. Tetapi memang sulit untuk mengubah kebiasaan, karena rupanya di dalam diri kita itu ada sebuah memori, baik di dalam badan maupun di dalam otak kita. Jadi apa yang sering kita lakukan, itu juga yang sering kita ulangi melakukannya. Karena itu kalau sering marah-marah, ya dia seringkali juga marah-marah. Dan mengubahnya sulit, karena kemudian reaksinya menjadi begitu cepat. Orang mengatakan sumbu pendek. Padahal sebetulnya bisa. Yaitu kalau kita kemudian duduk, berdoa atau bermeditasi. Lalu ketika ada dorongan untuk kemudian emosi, kita tetap duduk saja dan kemudian mengamati proses terjadinya emosi itu. Lalu kemudian kita tidak menurutinya. Karena sebetulnya pikiran dan perasaan itu tidak harus kita turuti. Pinginnya kita melakukan sesuatu, kita tetap duduk dan mengatakan nanti saya lagi mau berdoa. Maka kemudian kita bisa menjadi lebih tenang. Juga kalau merasa ingin bereaksi, marah atau menghakimi, nanti saya sedang berdoa, duduk tenang. Akhirnya kemudian kita tahu bahwa pikiran dan perasaan itu tidak harus dituruti. Tapi pada saat yang sama, berarti menderita itu opsional, tidak harus. Anda itu tidak harus menderita. Karena menderita juga pilihan. Tidak ada yang membuat kita sungguh menderita kecuali pikiran kita sendiri. Tapi pada saat yang sama, tidak ada yang bisa menyembuhkan kita dari penderitaan kita juga kecuali pikiran kita sendiri. Maka perlu kita memikirkan yang baik, yang benar, yang membuat kita nyaman, yang membuat orang lain juga merasa nyaman. Bahkan sebetulnya sakit pun itu opsional, pilihan. Kok bisa? Bisa. Kalau kita makan sembarangan, jarang minum, tidur tidak teratur, ya berarti kita akan tahu bahwa kita akan sakit. Bukan bahwa sakit itu datang begitu saja, tapi kita punya pilihan untuk sakit atau tidak sakit. Maka kita bisa milih makan sayur, makan buah, minum vitamin, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, dan kemudian mempunyai sahabat-sahabat yang mendukung, keluarga yang harmonis, pasti jarang sakit. Karena sakit pada dasarnya adalah keseimbangan dan rasa rileks. Seperti itu. Ketika kita meditasi beberapa waktu, maka kemudian kita akan rileks dan kemudian seimbang. Nah, itu sehat. Sakit itu tidak seimbang atau tegang. Ketika pikiran tegang, banyak tekanan, maka kita
ada reaksi tubuh kita. Perut kemudian mulai sakit mah, atau kemudian otot-otot menjadi kaku, tekanan darah naik. Jadi sebetulnya sehat atau sakit ya pilihan. Optional, kita tidak harus sakit. Kita bisa milih sehat. Mandi keramas setiap hari supaya segar, dengan air segar. Grounding, jalan di atas permukaan tanah tanpa alas kaki, menyerap energi bumi yang positif. Itu bisa menyembuhkan peradangan dalam. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu pangkal kesehatan. Lalu hidup dalam cinta kasih, memenuhi hati dengan cinta kasih. Karena memang benar, ketika kita bahagia, mengasihi, ada enzim-enzim tertentu yang membuat tubuh kita itu menjadi rileks dan seimbang. Tetapi ketika kita marah, membenci, itu juga ada enzim yang diproduksi yang membuat keseimbangan diri kita menjadi terganggu. Maka firman Tuhan benar, hati yang gembira adalah obat. Karena memang ketika bergembira itu mengeluarkan enzim yang membuat reaksi kimia di dalam tubuh kita menjadi lebih stabil dan sehat. Maka sebetulnya kita perlu melatih diri untuk memilih apa yang membuat kita menjadi sehat, membuat kita sungguh-sungguh bisa bahagia dan bersyukur. Yang paling mudah jalannya adalah bersyukur setiap hari. Karena seringkali kita tidak tahu bahwa Tuhan menjaga kita, sehingga kita perlu bersyukur bahkan tanpa alasan. Karena sebetulnya bukan tidak ada alasan, seringkali karena kita tidak tahu bahwa Tuhan sedang menjaga kita, menyelamatkan kita, melindungi kita. Salah satu contohnya, ternyata bumi kita itu tidak dibombardir, diserang terus-menerus oleh meteorit, benda-benda angkasa, karena ada planet Jupiter yang besar sekali itu. Sehingga daya tarik gravitasinya begitu besar, sehingga meteorit-meteorit yang lewat akan tertarik dan kemudian menghunjam ke Jupiter. Sehingga tidak sampai ke bumi. Sehingga kita bisa tenang-tenang, hidup dalam kebahagiaan. Meskipun kita tidak tahu bahwa kita terus-menerus diselamatkan oleh Jupiter, kita perlu bersyukur. Dan mungkin itu hanya salah satu contoh. Dan memang ketika kita bersyukur, kita akan berbahagia. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat kita bahagia. Maka kalau kita setiap hari penuh sukacita dan syukur, penuh kasih digerakkan oleh belas kasih, kemudian memilih makanan yang sehat, berolahraga, tidur dengan cukup, tidak banyak pikir, pasti sehat. Karena memang sehat itu pilihan. Tapi berarti juga sakit, itu juga pilihan. Kita bebas untuk memilih sehat atau sakit. Dan dengan bertanggung jawab, maka kemudian kita bisa menciptakan, merealisasikan, mewujudkan cita-cita yang kita perjuangkan. Hidup sehat, penuh sukacita dan syukur, kita bisa. Karena kita mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memilih. Memilih gaya hidup yang baik, memilih makanan yang sehat, dan memilih banyak bersyukur dan berbuat baik. Pasti kita akan diberkati dengan kesehatan. Juga sukacita dan syukur. Maka, saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.